Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebebasan pers masa reformasi 1998 sampai 2014. Pers masa reformasi mengalami kemajuan yang luar biasa dalam kebebasan pers. Pada masa reformasi, arus kebebasan dibuka lebar-lebar. Pers telah memainkan peran sentral dengan memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperluaskan untuk penentuan sikap dan memfasilitasi pembentukan opini publik dalam rangka mencapai konsensus bersama atau mengontrol kekuasaan penyelenggara negara. Suatu kebijakan yang monumental karena dianggap sebagai tonggak dimulainya kebebasan pers di Indonesia, yakni dikeluarkannya Permenpen Nomor 1 Permenpen 1998 tentang ketentuan-ketentuan surat izin usaha penerbitan pers. Pada Permenpen ini, sanksi pencabutan SIUPP maupun pemberedelan bagi pers ditiadakan. Puncaknya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sejak saat itu tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang memberatkan pers. Kebebasan pers di era B.J. Habibie. Kebebasan pers ini dengan mempermudah izin penerbitan yang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 surat izin tidak lagi diperlukan. Lalu, pengurusan untuk mendirikan perusahaan atau penerbit tidaklah rumit dan tidak membutuhkan waktu yang panjang. Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan pers dijamin tidak ada penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran. Di era B.J. Habibie pula, tumbuh sejumlah organisasi jurnalis, organisasi penerbit surat kabar, hingga organisasi percetakan pers. Kemerdekaan pers kian lengkap dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Pers, yang kemudian menjadi Undang-Undang Pers pada 13 September 1999. Undang-Undang Pers ini yang menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan. Lalu, pers di era pemerintahan Gus Dur. Gus Dur tidak hanya memberikan kebebasan pers tanpa batas, bahkan Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan. Pembubaran Departemen Penerangan ini karena Departemen Penerangan hanya sibuk dengan urusan perizinan, lalu memungut bayaran atas izin-izin tersebut. Di era Megawati, pers Indonesia mengalami tekanan yang tidak sedikit. Komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers kian melemah di era Megawati ini. Hal itu tampak dalam kasus hukum yang menimpa majalah Tempo. Ketika kantor dan media ini diserbu dan para wartawannya dianiaya massa akibat berita ada Tommy di Tanah Abang, hanya Amin Rais yang datang mengunjungi wartawan Tempo. Pejabat lain tak tampak bersimpati apalagi berempati. Selanjutnya, pers di era SBY. Di bawah kepemimpinan Presiden SBY selama satu dasawarsa, pers Indonesia benar-benar telah menikmati kebebasannya. Hal ini bisa terjadi karena presiden dan negara tidak pernah ikut campur mengenai urusan kebebasan pers. Sikap dari Presiden SBY itu terlihat dengan tidak adanya teguran langsung kepada media walaupun pers sering mengkritikinya dengan sangat keras. Pers di era SBY menerapkan pers yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sepanjang era pemerintahan SBY, sensor dan pemberedelan media tidak lagi terjadi. Pada masa SBY, kebebasan pers idealnya dibangun atas landasan kebersamaan kepentingan pengelola media dan tidak peduli apakah mereka itu mewakili kepentingan negara atau rakyat. Selanjutnya, perbedaan posisi, peran, dan fungsi pers masa Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, pers disebut sebagai pers Pancasila yang cirinya bebas dan bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya, pers dikontrol oleh pemerintah. Kebebasan pers pada masa Orde Baru memang ada, tetapi terbatas untuk memperkuat status quo. Pada masa Orde Baru, pers seakan-akan dijadikan alat oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada masa Orde Baru, dalam perundang-undangan mengeluarkan kebijakan berupa surat izin usaha penerbitan pers. Lalu, segala media massa berada dalam pengawasan pemerintah, yaitu melalui Departemen Penerangan. Pada masa reformasi, SIUPP ini tidak ada. Siapapun boleh menerbitkan media massa dengan munculnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Maka, terjaminlah kebebasan pers karena tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran. Lalu, organisasi wadah dari wartawan pada masa Orde Baru hanya ada satu, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia. Sedangkan pada masa reformasi, organisasi profesi tidak harus tunggal.
misalnya ITJI, AJI, PWI. Posisi pers pada masa Orde Baru hanya mengkopi informasi yang disampaikan oleh negara. Dapat disimpulkan, pers pada masa Orde Baru ini lemah. Sedangkan pada masa reformasi, pers mampu mempengaruhi terbentuk tidaknya keputusan politik. Pers masa reformasi menjadi produsen bagi keputusan politik. Dapat disimpulkan, posisi pers pada masa reformasi ini kuat. Sebagai media informasi, peran dan fungsi pers pada masa Orde Baru terbatas, harus sesuai dengan agenda pemerintah. Sedangkan pada masa reformasi, pers dapat menginformasikan berbagai hal seperti info di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Sebagai media hiburan, pers pada masa Orde Baru tidak bisa mengorek kehidupan pribadi, sedangkan pada masa reformasi bisa mengorek kehidupan pribadi. Sebagai pelaku ekonomi pada masa Orde Baru, perusahaan penerbitan hanya bisa didirikan oleh seseorang tertentu. Sedangkan pada masa reformasi, siapapun dapat mendirikan perusahaan penerbitan asalkan mempunyai modal. Dampak positif dan negatif dari kebebasan pers di Indonesia. Dampak positif kebebasan pers, pers menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Pers juga menjadi wadah pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telah diambilnya. Pers juga menjadi wadah pemerintah untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang akan diambil disetujui rakyat atau tidak. Media massa pada masa reformasi secara lebih sadar menerapkan kebebasan berekspresi dan berkreasi dengan tolak ukur dan tata nilai yang jauh berbeda dari tolak ukur sebelum reformasi. Selain itu, pers nasional juga berusaha memenuhi hasrat dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya dengan menggali fakta sebanyak-banyaknya melalui sumber-sumber yang tidak lagi terbatas. Di satu sisi, memang ada dampak positif yang dirasakan, bisa dilihat dengan adanya kebebasan bagi pers untuk menjalankan fungsi pers, yaitu sebagai media informasi, media hiburan, dan media kontrol. Di sisi lain, kebebasan pers memang ada dampak negatifnya. Ketika pers memaknai kebebasan secara berlebihan, membuat pemberitaan tidak terkontrol lagi sehingga berita bohong dan fitnah dianggap sebagai hal yang biasa. Kebebasan pers yang tidak terkendali dewasa ini dikhawatirkan semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Sebagian penerbitan pers, kebebasan lebih diutamakan daripada tanggung jawabnya. Namun, sebagian lagi tetap menggunakan kode etik jurnalistik. Media massa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap netral di tengah masyarakat. Media massa menyampaikan informasi dengan didukung fakta yang kuat, sehingga diharapkan tidak ada keberpihakan di dalamnya. Namun demikian, media massa tidak selalu objektif dalam menjalankan fungsinya. Pers tidak lagi menghargai privatisasi sumber berita. Pers seharusnya fokus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.